Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alna al-insana syu'uban wa qabaila lita'arrafun wallazi khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wal makhluqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Zat Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan insyaallah kepada kita sampai selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang berguna bagi agama, nusa maupun bangsa, seluruh panitia IRMA beserta seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini yang insyaallah Allah muliakan. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara beraneka ragam, baik budaya, bahasa, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Walaupun Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan segala keragamannya, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap merupakan satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selain itu, kini kita sedang berada di era revolusi 4.0, yang dimana kita dituntut untuk bisa lebih maju dan mampu menjadi super smart society dalam bentuk society 5.0. Namun pemirsa, begitu sering kita melihat fenomena pertengkaran antara kelompok orang yang memiliki pemahaman yang berbeda. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam aksi demonstrasi dari 113 negara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut. Begitu mudah kita menonjolkan perbedaan tanpa terlebih dahulu menunjukkan persamaan. Begitu mudah kita mencari kesalahan daripada mencari kebenaran. Begitu mudah kita bercerai daripada mencari kebersamaan. Akankah masyarakat Indonesia bisa terus bersaing secara global jika energinya terus habis terkuras hanya untuk mengurusi masalah kebinekaan saja? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Peran Moderasi Agama dalam Kebinekaan Bangsa Indonesia di Era Revolusi 4.0. Saudara sebangsa dan setanah air, Allah telah lebih awal menyinggung permasalahan ini dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah manusia yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengenal, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam tafsir Jalalain juz 2 Sahifah 424, Syekh Jalaluddin Al-Mahali menerangkan bahwa manusia dianjurkan untuk saling menghargai perbedaan, baik itu berbeda ras, suku, bangsa, budaya, sebab pada hakikatnya mereka merupakan saudara dari Nabi Adam dan Sayyidati Hawa. Dan pula ditegaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Syekh Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah melarang kita untuk saling mencaci maki sesama. Namun sebaliknya, kita harus saling mengenal dan saling menghargai keragaman. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi
Allah di antara kamu bukanlah manusia terkaya di muka bumi ini, bukanlah manusia tertampan di muka bumi ini, juga bukanlah manusia terkuat di muka bumi ini, melainkan manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang paling beriman dan bertakwa kepada Sang Ilahi. Sahabat rahimakumullah, agama Islam itu sendiri sangatlah menjunjung tinggi kebinekaan. Di mata Islam, perbedaan bukanlah suatu masalah atau pemecah, melainkan itu adalah sebuah rahmah. Sebab pandangan seorang muslim memandang seseorang bukan dari segi fisik, ras, suku, budaya, bahasa, melainkan seorang muslim memandang seseorang dari segi kebinekaannya yang didasari dengan kasih sayang. Sebagaimana Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, Mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, dalam wasiatnya mengatakan, kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur. Mengingat Quran surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah kamu tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah kamu tolong-menolong dengan sesama dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat Quran surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Sebagaimana pepatah leluhur Sunda mengatakan, sinalobor dina liang jarum, ulah sereg di buana, lamun urang nah henteu kitu tangtu hanjakal di akhirna. Kemudian bagaimana menghadapi perbedaan yang terjadi di agama Islam itu sendiri? Perbedaan sebenarnya tidak perlu dihiraukan, karena perbedaan sudah menjadi ketetapan ilahi yang tidak dapat kita hindari dan menjadi sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Tetapi yang perlu dihiraukan dan dikhawatirkan, jika seseorang memiliki ciri-ciri intoleransi. Lantas apa saja ciri-ciri intoleransi itu? Yaitu yang kami singkat menjadi PTPP. P pertama adalah pemahaman yang tidak memiliki dasar ilmu yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. T adalah tidak bijaksana dalam berpikir, cenderung menyalahkan orang lain karena ego yang tinggi, senang merasa dirinya yang paling benar. P kedua adalah pemikiran dan cara pandang yang ekstrim. B adalah berpikiran tertutup dan sulit untuk menerima masukan. Oleh karena itu, janganlah kita mengedepankan perbedaan, tetapi kedepankanlah persatuan. Sebagaimana Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Asyam mengatakan, kedepankan persamaan, redam perbedaan, tunjukkan kemampuan. Lalu sahabat rahimakumullah, pernahkah kita perhatikan lingkungan kita? Pernahkah kita perhatikan lingkungan kita? Begitu banyak perselisihan yang muncul dari orang-orang yang memiliki kepentingan khusus hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Syekh Imam Al-Ghazali menerangkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bab 4 bahwa orang-orang yang seperti ini untuk mendapatkan kedudukan dan jabatan, membungkus kepentingan mereka atas nama agama disalahgunakan dan dijadikan ajang politik untuk mendapatkan suara dan wahana untuk mengadu domba. Selanjutnya dalam bab 6 dijelaskan bahwa orang-orang seperti ini yang suka berdebat tanpa dasar ilmu yang kuat dan menimbulkan kefanatikan yang keji dan permusuhan yang meluap-luap, yang membawa kepada pertumpahan darah dan kehancuran negara. Lalu sahabat, mengapa kita masih terus mengurus apakah hitam dan putih, jenggot dan tak berjenggot,
kunut dan tidak kunut, speaker dan anti speaker, dan masih banyak hal lainnya yang tak kunjung usai dan malah menimbulkan perpecahan. Mengapa kita masih mau diadu domba oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu? Sungguh, kini kita sedang berada di zaman fitnah, atau yang kini mempunyai nama post-truth war, yang berarti kebenaran tidaklah menjadi prioritas utama, melainkan keyakinan yang bahkan tidak mendasar dan kepentingan pribadilah yang menjadi prioritas utama. Janganlah kita mudah terhasut, janganlah kita mudah terpancing. Lebih baik kita bersatu, bekerja sama demi terciptanya umat Islam yang kuat, aplikatif dan merangkul umat manusia. Sebagaimana Kiai Haji Zainal Abidin Bazul Asyam mengatakan, bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, bekerja sama dalam dakwah. Jikalau kita menerapkan konsep ini, tentu perbedaan bukanlah suatu alasan untuk maju sendiri, melainkan suatu alasan untuk maju bersama-sama. Hal ini juga diperkuat oleh Jurnal Kebinekaan Bangsa Indonesia yang berjudul Urgensi dan Relevansinya di Era Revolusi 4.0 tahun 2019, bahwa Indonesia hanya dapat bersatu apabila pluralitas yang menjadi kenyataan sosialnya dihormati. Ke-Indonesia dibangun bukan untuk menghilangkan identitas khas seluruh komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi warga Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan tidak memaksakan pandangan sendiri tentang hidup yang baik pada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Jadi, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa kebinekaan merupakan sebuah anugerah dan rahmat yang harus kita jaga dan diarahkan sehingga mampu memberikan rasa kenyamanan, rasa aman, dan menjadi dasar pergerakan Islam yang kuat dan bermartabat. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Pak Andi punya burung kenari, burung dijemur hingga siang hari. Pembicaraan cukup sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.